Baik anak-anak Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan dengan kesehatan tersebut meskipun cuaca mendung atau ada di tempatnya hujan, kita masih bisa datang ke labor ini untuk belajar informatika. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat anak Bapak bernilai ibadah apa yang kita lakukan. Baik anak-anak Bapak semuanya, untuk materi informatika kita akan membahas tentang ini, ada fungsi-fungsi yang atau rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Ini mungkin di pelajaran yang lain sudah pernah juga dijelaskan kepada anak Bapak, tapi untuk mengulang-ulang, karena apa? Hafal kaji itu karena sering diulang katanya kan. Iya kan? Hafal jalan tuh karena sering ditempuh, atau pasal jalan tuh karena sering ditempuh. Sama pisau itu tajam karena sering digunakan, maksudnya diasah terus digunakan. Ya, jadi untuk Microsoft Excel ini, ya, sebenarnya di sini apa-apa yang bisa digunakan aplikasi setara dengan Microsoft Excel ini apa-apa aja. Sebenarnya banyak nih, ada Microsoft Excel, ada Lotus, ada Superclass. Dan ini Bapak nggak pernah menggunakan sih. Jadi di sini yang Bapak sering Pak gunakan yang ini ya. Jadi ada aplikasi yang lain memang digunakan untuk apa? Memang digunakan untuk perhitungan atau berhubungan dengan angka. Itu yang harus anak Bapak pahami. Jangan nanti membuat laporan dalam bentuk kata-kata, lebih banyak kata-katanya dibuat pakai Excel, itu nggak cocok. Itu tentu Microsoft Word. Itu makanya pengolahan kata untuk Microsoft Word ya. Nih diantara fungsinya nih digunakan untuk apa-apa aja gitu ya. Ini Pak tampilkan lah. Nih untuk perhitungan rumus sederhana. Rumus sederhana itu apa-apa aja, bisa jadi penjumlahan, perkalian, pembagian. Perhitung dengan rumus yang kompleks ini mungkin sudah melibatkan banyak fungsi, seperti ada if di situ, udah pakai pokoknya sudah rumit perhitungannya. Berarti perhitungan statistika ini nanti untuk seperti ada penelitian nanti diolah pakai aplikasi Microsoft Excel gitu. Bisa aja seperti itu. Sebenarnya ada juga aplikasi khususnya, perhitungan keuangan, pengolahan angka menjadi grafik, dan pengolahan database. Sebenarnya itu fungsi dari Microsoft Excel yang bisa dilakukan. Jadi untuk rumus sederhana ini di sini ada rumus-rumus yang bisa digunakan. Di bagian ini ya, ini nanti kita cobakan. Ada fungsi matematika dan statistika, ada sum. Sum ini untuk apa? Untuk apa? Ini menjumlahkan. Jadi menjumlahkan pada angka pada sel atau rank tertentu. Contohnya sum angka 1 angka 2 atau sum alamat rank. Ya. Kita contohkan. Ini udah pernah anak Bapak cobakan? Belum? Seperti ini. Ini Bapak coba jalankan aplikasi Excel. Contohnya di sini ada angka, di sini Bapak bikin angka sini aja bagian 1, sini bagian 2 gitu ya. Di sini ada angkanya 1. Bapak bikin aja angkanya sampai 10 seperti ini. 20. Di sini Pak balik 20, 19. Sini. Oke, seperti itu. Ya. Jadi di bagian ini dijelaskan tadi ada sum.
Berarti sum, berarti kita harus diawali dengan sama dengan itu. Jadi formatnya di sini ada sum sama dengan dulu sum, kemudian angka bagian satunya dan bagian dua. Ya. Jadi kalau kita coba praktekkan seperti ini, berarti sama di sini sama dengan kan gitu ya. Sum ya, ini ya seperti ini 21. Berarti dijumlahkan. Ya kan? Atau di bagian ini ada sum rank. Berarti kalau rank itu di sini kita coba sum, berarti ranknya ini ditarik seperti ini. Itu rank. Ya. Berarti A3 ranknya sampai ke B3. Oke. 21 sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita gunakan rumusnya sum. Berarti sum itu untuk menjumlahkan. Ya. Pak, kenapa kok kan ada tanda penjumlahan gitu. Contohnya seperti ini. Kita gunakan ini, kita gunakan ini ditambah dengan ini, hasilnya juga sama, gitu ya. Nah, jadi itu berarti kita gunakan yang pertama tadi sum. Nah, lanjut. Jadi itu sum. Kenapa kok digunakan fungsi sum? Ini kalau untuk nih kita contohkan bagiannya cuma sedikit mungkin bisa lah pakai penjumlahan seperti ini, tanda tambah. Tapi kalau udah banyak nanti data tuh udah banyak panjang tuh nggak lama kitanya dia, dan kesalahan itu mudah terjadi. Contohnya ini Pak kasih aja, Pak insert aja seperti ini, insert, kemudian ini Pak copy aja seperti ini ya, nih copy, kemudian ini di copy. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau menjumlahkan manual tentu agak ribet karena banyak yang mau dijumlahkan. Contohnya sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah lagi terus sampai ke ujung ya, tambah enter 104. Kalau pakai sum tinggal tarik seperti ini, enter 104. Ya kan? Nah, jadi gunakanlah nanti mana kira-kira yang mau digunakan. Yang jelas alternatif sudah disediakan, yang mana mau digunakan. Yang ini menggunakan tanda tambah, yang ini menggunakan rank, yang ini menggunakan bagiannya nih. Berarti di koma nanti. Berarti kita mau menjumlahkan yang ini aja, yang 3 ini berarti kita buat aja. Berarti di sini ada mana nih? Berarti A, B, C contohnya ini mau dijumlahkan ini aja. Nih. Berarti di sini berarti kita buat berarti pakai koma. Nih. Berarti di sini satu lagi ya. Oke, berarti 22 kan? Atau menggunakan seperti ini bisa juga. Sum ini aja dijumlahkan. 22. Oke? Paham? Oke. Oke, kita lanjutkan. Apa yang ditanyakan Rizky tadi? Rizky. Oh gitu. Ini caranya seperti ini. Ngopinya kan bisa ngopinya dari sini. Apa tadi ngopinya dari sini ya? Tinggal di copy. Kemudian Pak pastekan di sheet berikutnya nih. Nih. Tinggal paste aja lah. Paste. Kemudian copy lagi. Enggak paste aja di sini. Nah, paste. Itu aja kan. Iya kan? Iya. Biar mudah
Pak, biar nggak banyak kali, copy lagi dia, biar banyak itu copy lagi dia. Ya kan? Gitu aja. Ya Rizky, ngopinya. Kemudian lanjut, berarti di situ ada sum. Kemudian ada mark. Mark menampilkan nilai terbesar dari suatu rank atau numeric. Jadi nanti kita mau melihat data satu baris ini, mana yang paling besarnya gitu ya. Nilai yang paling besarnya. Berarti kita gunakan contoh seperti itu. Mark ranknya mana? Ini. Enter. Berarti nilai yang tertinggi itu adalah 20. Kalau diganti aja, oh ada yang nilainya 22, otomatis di sini akan berubah, oh 22an tinggi. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, begitu juga, Pak, saya mau melihat data yang di bawah ini, mana yang tertinggi. Contohnya kan, bisa aja seperti itu. Masih berarti yang di blok itu adalah ranknya, rank mana? Ini tadi rank dari sini sampai ke FP nih. P, jadi sel P3, ini kan, ini P3. Ini dia kan, yang kolomnya dan barisnya. Begitu. Apalagi di sini kita lanjutkan di min, yang terendah, kebalikannya. Kemudian average. Average berarti rata-rata. Rata-rata, ini kita contohkan. Kalau rata-rata tuh sebenarnya kalau rumusnya jumlah dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah banyaknya data. Nah ini contohnya di sini kalau kita jumlahkan kan gitu. Kemudian dibagi dengan berapa kolom ini. Sebenarnya kalau manualnya seperti itu. Nah, contohnya kita buat manual. Kita cobakan manual dulu. Di sini berarti sama dengan kan gitu ya. Bagian 1 ini kan ada satu data. Tambah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aja lah ya. Kemudian kita enter. Ini kan totalnya, berarti harusnya dibagi dengan 10. Itu baru rata-rata. Nih kita buka kurung di sini, masuk lagi di sini kurung, kemudian dibagi 10, berarti 10,5. Kalau kita gunakan average tadi, nih berarti tinggal Bapak ketikin G buka kurung, mana dia? Berarti dari sini 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Enter. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau anak Bapak belajar matematika mungkin untuk mencari nilai rata-rata itu seperti itu. Berarti dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data yang dijumlahkan tadi. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk mencari rata-rata. Ini tadi. Berarti kalau rata-rata menampilkan average ini menampilkan rata-rata dari suatu rank. Sekarang kita lanjutkan ke count menghitung jumlah data bersifat numerik dari suatu rank. Nah, contohnya seperti ini. Contoh di sini kita mau menghitung, ini kan mau kita hitung dari sini berapa jumlah datanya. Ini kan, berarti datanya kan kalau dihitung manual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kan gitu. Ya, berarti kalau kita gunakan apa tadi? Count. Oke, berarti ini count. Nah, berapa
jumlah data tuh berapa, jumlah kolomnya berapa gitu ya. Jadi ya ini. Jadi dari sini tarik ke sini, ya kan? Kita enter. Kan 16. Nggak perlu kita hitung manual, dengan menggunakan fungsi count kita udah tahu. Oh ini panjangnya kolomnya sebanyak 16 yang kita gunakan gitu. Berarti count. Nah contohnya dari sum dengan count ini kita gabungkan dapat nanti average. Nah, coba kita tes, sama nggak hasilnya dengan ini? Coba kita tes. Nih berarti ini kita gabungkan. Kan rumusnya untuk mencari rata-rata kan total dibagi jumlah kolomnya kan? Ya, nah berarti ini kalau kita praktekin di sini, yang ini dibagi ini, harusnya sama dengan ini. Kita tarik. Nah, kalau ditarik seperti ini, div dia. Nah, berarti kita harus jadikan yang ini mutlak. Nilainya mutlak, berarti gunakan F4. Jadi dikunci dia berada di V3. Jadi V3. Jadi dikunci dengan cara F4. Enter, ini ditarik. Nah, seperti itu dia caranya. Paham? Nah, jadi kalau nggak ibaratnya dijadikan mutlak di sini, ini kan Bapak balikin lagi. Ini dijadikan F4. Ini kan seperti ini. Berarti kalau ditarik ke bawah seperti ini, sebenarnya bisa juga alternatif, Pak. Oh, saya ganti aja di sini, Pak, buat seperti ini. Bisa nggak, Pak? Boleh. Berarti nggak perlu dijadikan mutlak. Aslinya tetap sama. Ya, banyak sebenarnya teknik-teknik yang kita gunakan tergantung pemahaman kita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang paling mudahnya ya seperti ini. Ini kalau nggak dijadikan dia mutlak, ini nih F4. Nah, ini oke, nih F4 berarti ada simbol dolar di sini, ada simbol dolar di sini. Baru kita. Nah, jadi kalau ditarik seperti ini, dia akan tetap berada di sini nanti. Ini rumusnya. Nah, akan sama dengan yang ini. Jadi antara sum dengan count ini mendapatkan nilai. Kalau kita gunakan bagi, berarti itu adalah rata-rata nanti. Seperti itu. Ya, jadi count berarti jumlah data yang kita apakan berarti sebanyak 16. Begitu juga, Pak. Barisnya berapa baris? Oke, bisa juga. Kalau kita berarti count berarti baris nih, tarik ke bawah. Oke. Oh, berarti ada 20 baris. Ya kan? Ada 20 baris. Tergantung kolom yang mau kita hitung atau baris yang mau kita hitung. Jadi fungsi yang di sini adalah count. Berarti menghitung jumlah data bersifat numberic. Jadi seperti itu. Kalau untuk penulisannya count angka 1 atau angka 2 atau rank bisa kita gunakan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita gunakan COUNTIF ini menghitung jumlah data bersifat numerik yang terdapat pada rank tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, contohnya kita mau mengetahui di baris ini angka 1 berapa buah. Nah, gitu kan. Ya, nah ini sama Bapak bikin absensi ini memang Bapak bikin manual. Bapak mau menghitung yang hadir itu berapa buah di sini? Berarti ada 4. Berarti Febri Wulandari ini 4 kali dia hadir. Berarti 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Karena H itu 4 kali di situ. Itu. Berarti kita gunakan fungsi di sini COUNTIF. Ya kan? Oke. Kalau di sini kita coba praktekin. Berarti di bagian ini kita gunakan berarti COUNTIF. Berarti kalau yang ini rumusnya sum dibagi count. Nah, gitu kan. Jadi banyak alternatif yang bisa dapat kita gunakan. Kalau ingin cari totalnya, kemudian dapat jumlah datanya, kemudian kalau dibagikan dapatlah rata-ratanya. Kan seperti itu. Sekarang
kalau dihitung, kalau mungkin datanya coba 5 bisa lihat, oh dihitung manual. Kalau udah banyak nanti kayak mana? Ribet nggak? Nah, itu makanya fungsi di Excel ini bisa kita manfaatkan. Contohnya Pak tanya sekarang si Septianus. Ini angka 1 berapa di baris ini? 9, Pak. Nah, kita tes. Nah, kita tes. Oke. Berarti ini count if. Oke, berarti sama dengan count if buka kurung. Di sini kita blok ranknya. Kemudian kriteria apa yang mau kita buat? Kriterianya angka 1, tutup kurung, enter. Berarti ada 8. Nah, dan untuk baris berikutnya, tinggal anak Bapak tarik seperti ini, ya. Berarti baris 2 nggak ada angka 1, baris 3 nggak ada angka 1, ya. Entah kalau rumusnya salah. Nah, ini coba kita lihat ada nggak? Nggak. Ah, di terakhir ada 8, gitu. Ya, atau Pak kriterianya mau diganti. Oh, saya maunya nilai 5. Berapa, Pak? Kita lihat aja. Oh, di sini 0. Di baris berikutnya itu. Ini 8. Ini 8. Ini enggak ada. Nah, jadi seperti itu. Berarti kita gunakan count if. Berarti ranknya apa kriterianya yang mau kita tentukan di situ. Contoh kalau di sini tadi kita buat berarti angka 5 di baris ini berapa buah gitu dihitungnya. Nah, berarti nggak ada kalau di sini. Berarti di sini ada 8. Coba kita tes. Iya betul nggak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya betul lah. Nggak mungkin lah nak fungsinya. Oke, jadi itu menggunakan count if. Apalagi? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada fungsi count A. Berarti menghitung jumlah semua jenis data dari suatu rank. Ini sebenarnya sama aja dengan count. Ya. Ya, sama dengan count. Kemudian ada sum if. Menjumlahkan data bersifat numerik dari suatu rank data dengan kriteria tertentu. Oke. Nah, contohnya kita mau menjumlahkan, yang mana mau dijumlahkan? Kita mau menjumlahkan angka 1 di sini. Berapa buah? Berapa totalnya angka 1 ini? Itu kan jumlahnya. Nah, ini angka 2 atau angka 4 lah. Angka 4 ini berapa? Oke. Nih, coba kita praktekin. Berarti di sini ada sum if. Oke. Berarti sama dengan sum if buka kurung. Di sini kita tarik. Ya, kriterianya apa? 4. Tutup kurung. Bentar. Nggak ada, 0. Karena angka 4 nggak ada di situ. Bukan, kalau yang count tadi menghitung jumlahnya, kalau ini totalnya akan ditotalkan. Paham? Nah, ini coba. Ini kita tarik ke bawah. Tuh, nih. Berarti angka 4 itu ditotalkan. Berapa jumlah dia? Ini kita coba gunakan ini. Di sini 4. Oke, kita tarik. Oke, di sini ada 4. 4-nya angka ada 8. Berarti 4 kali 8 ya 32. Ya, berarti ditotalkan yang 4 tadi. Itu menggunakan sum if. Oke. Ya, jadi untuk coba dengarkan. Untuk praktek materi tentang sum, max, min, average, count, dan count if, count A, sum. Ini latihannya. Berarti anak Bapak sudah mencobakan. Jadi tadi Pak cobakan juga memastikan ini juga nih hasilnya kan. Oke. Ya.
Jadi di sini sebenarnya udah dikasih petunjuknya. Kalau Bapak buatnya nggak di sudut ini. Kalau di sudut ini dibikin seperti ini, maka akan tampil seperti ini nanti. Ya, oke. Silakan komputernya dimatikan, kemudian kursi-kursinya dirapikan. Untuk hari ini kita akhiri pembelajaran informatika. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.